salam kenal. Kembali lagi di channel YouTube aku. Hari ini aku ingin bahas tentang beberapa barang yang disukai oleh beberapa makhluk halus atau hantu atau jin, dan beberapa tempat di kamar kalian yang juga disukai oleh jin atau hantu atau setan atau makhluk lainnya. Oke, mari ke selanjutnya. Oke, yang pertama itu adalah boneka. Boneka itu bentuk yang hampir menyerupai manusia tapi benda mati, dan itu adalah tempat yang paling disukai oleh makhluk halus karena bentuknya itu kan mirip sama orang atau mirip sama hewan gitu kan. Nah, ada satu boneka yang sangat legendaris yang dirasuki oleh makhluk yang sangat jahat. Kalian pasti tahu kan film Annabelle, film Annabelle pokoknya, atau film yang Indonesia ada judulnya Bella the Doll. Nama bonekanya tuh Bella kalau nggak salah. Itu yang mirip sama film Annabelle, tapi kan kalau Annabelle ini kan kejadian yang benar-benar terjadi, dan sampai sekarang boneka ini tuh masih di dalam etalase karena bonekanya itu masih nyimpen roh jahat di dalamnya. Jadi boneka ini benar-benar nggak boleh dikeluarin dari etalase. Yang kedua itu ada lukisan bukan lukisan pemandangan, tapi lukisan kayak lukisan bentuk orang, karena bentuk orang ini kan sama seperti boneka tadi kan menyerupai orang. Meskipun lukisan tuh terlihat bagus, terlihat estetik, tapi lukisan itu juga bisa dihuni oleh para makhluk halus karena bentuknya yang menyerupai manusia, seperti lukisan misalnya lukisan Nyi Roro Kidul atau lukisan Mona Lisa kan menyerupai manusia kan. Itu paling sering dihuni oleh para makhluk halus. Dan ini ada lukisan yang dipercaya yang berhantu. Lukisan ini ada hantunya gitu loh di dalamnya. Lukisan tuh ada roh jahat gitu, yang nama lukisannya itu adalah Crying Boy. Aku juga gak tahu ya ini lukisan dari mana, tapi katanya lukisan Crying Boy ini ada makhluk halusnya. Yang ketiga, ini adalah foto. Kan kita sering foto selfie atau foto difotoin orang gitu kan. Nah, ini kadang ada kayak sosok itu ketangkep sama kamera gitu loh. Karena makhluk halus itu juga seneng sama foto gitu. Mereka juga masuk ke dalam foto gitu kan. Misalnya ada orang yang kayak ngefoto tempat angker tapi kelihatannya tuh nggak kelihatan kan. Nah, pas dicetak itu tiba-tiba itu ada. Nah, sebenarnya kita itu udah ngefoto hantu itu, tapi cuma kita aja nggak sadar. Dan hantu itu juga suka merasuki gambar di dinding gitu, gambar ya bentuk orang gitu. Kadang katanya hantu itu suka masuk di situ kan, bentuknya orang ada matanya gitu kan. Aku dulu pernah naruh poster K-pop gitu kan di kamar, terus aku tuh kayak waktu ganti baju kayak ngerasa poster ini tuh kayak ngeliatin aku, tapi masa iya, tapi aku kayak ngerasa matanya itu kayak auranya beda gitu sama poster yang waktu pertama kali aku dapet gitu. Terus akhirnya kamarku dicat, posternya dilepas. 4, ada patung yang diduga juga bisa dihuni oleh makhluk halus. Karena apa? Sama seperti foto boneka yang bentuknya menyerupai manusia, jadi makhluk halus itu juga suka menempati patung yang ada di mana-mana pokoknya, karena bentuknya yang hampir sama seperti manusia. Kan banyak kan cerita-cerita patung ini, patung itu, itu tuh katanya ada makhluk halusnya, yaitu karena mereka suka masuk di barang mati tapi menyerupai manusia. Makanya jangan ada patung di rumah kalian kalau nggak mau didatengin hantu. Lalu yang kelima ini ada cermin tuh katanya bisa dirasuki oleh makhluk halus gitu katanya. Kan banyak video-video di TikTok atau video di Instagram, di Twitter yang kayak video kita lagi bercermin, kita lagi nyanyi atau lagi selfie di cermin,
tiba-tiba cermin tuh kayak kan mantulin bayangan kita, tapi bayangan kita itu tiba-tiba berhenti bergerak tapi kita tetap bergerak. Ya itulah, kayak ini bayangan kita itu kayak dimanipulasi sama makhluk halus. Terus ada cermin besar yang katanya itu ada hantunya di dalam cerminnya itu. Katanya cermin itu ada di dalam rumah Mirrorless Plantation. Cermin ini katanya ada rohnya itu kayak roh pemilik rumah sama anak-anaknya gitu. Jadi cermin itu masih ada di dalam rumah itu sampai sekarang. Keenam ini ada baju pengantin. Katanya baju pengantin itu paling disukai makhluk halus. Entah apa ya, mungkin karena makhluk halusnya wanita, bajunya bagus kan, baju pengantin kayak gitu-gitu. Mungkin makhluk halusnya suka sama bajunya kali ya. Dan katanya ada baju pengantin yang legend yang di dalamnya ada roh jahatnya gitu. Katanya baju pengantin milik Anne Baker yang di tahun 1980. Katanya itu ada makhluk halusnya sih. Kita pindah ke beberapa tempat yang disukai oleh makhluk halus yang ada di dalam kamar kalian. Yang pertama itu cermin, sama yang kayak aku ceritain barusan. Lalu yang kedua itu adalah celengan. Kenapa celengan jadi tempat hunian makhluk halus? Karena celengan itu katanya mungkin lembab ya, dan banyak uangnya. Katanya di dalam celengan itu makhluk halusnya yaitu tuyul. Tuyul itu suka sembunyi di celengan gitu. Di beberapa daerah katanya gitu, tuyul yang suka menghuni celengan. Dan tuyul itu kan ngambil uang. Jadi tuyul itu yang berdiam di dalam celengan. Tapi sih menurut di daerah ini katanya celengannya bentuk tanah liat, bukan bentuk bekas makanan kayak biskuit kalengan gitu. Tapi di sini bilangnya sih tanah liat, bukan kalengan gitu. Jadi mungkin yang bentuk kalengan tenang aja ya, tapi kan kita juga nggak tahu. Jadi hati-hati aja kalau nabung di celengan rumah. Aku juga nabung kok, tapi alhamdulillah insya Allah jangan ada tuyul. Yang ketiga ini agak horor sih, pojok atas kamar kalian. Katanya itu kan kotor, banyak sarang laba-laba, pojok-pojokannya tuh kan kotor. Katanya pojokan kamar itu dihuni oleh kuntilanak. Katanya gitu, soalnya kan banyak sarang laba-labanya gitu kan. Jadi berdoa-berdoa aja kalau di dalam kamar, jangan sampai ketindihan sama kuntilanak itu atau di dalam kuntilanak itu. Yang kelima ini adalah kelima apa keempat ya? Keempat teman-teman. Keempat ini adalah jendela kamar. Nah, di jendela itu kan mungkin biasanya itu di film-film horor, jendela itu kan pasti langsung boom, ada hantunya gitu kan. Kalian ngerasain kayak merinding gitu kan, tiba-tiba di jendela itu ada hantunya gitu kan. Jadi jendela itu pasti ada tirainya. Tirai itu ditutup biar apa ya, kalian nggak merasa was-was gitu loh. Aku pernah waktu isolasi mandiri gitu kan, di suatu tempat, bukan di rumah tapi di suatu tempat. Nah, gordennya itu ada dua, ada yang tembus pandang sama yang enggak. Terus jendelanya aku buka terus kan, karena aku sakit virus gitu, jadi jendelanya harus dibuka gitu biar aliran kamarnya itu keluar bergantian gitu kan. Nah, terus pas jendelanya ini cuma aku tutup gorden setengah gitu loh, yang fullnya itu yang tembus pandang. Pikirku biasanya aman-aman aja kan. Nah, pas ada separuh jendela yang belum aku tutup pakai gorden, yang satunya itu yang gelap, tiba-tiba itu aku ngerasa merinding gitu, kayak nggak bisa gerak, tiba-tiba merinding gitu, padahal kemarin-kemarin tuh nggak merinding gitu loh. Terus aku langsung WA ibuku, bilang aku kok merinding ya, aku bilang gitu. Terus ibuku bilang, kamu mau pindah tempat isolasi? Nggak usah, aku bilang gitu kan. Jadi besoknya aku nutup semua jendela, nutup gorden semuanya aku tutup, jadi jangan sampai ada gorden yang kebuka gitu.
Jadi kalau di rumah kalian, di kamar kalian, jendelanya nggak ada gordennya, itu agak merinding ya. Sampai di sini cerita aku. Bagaimana menurut kalian? Horor atau kalian mulai takut di dalam kamar kalian atau barang-barang yang kalian punya? Berdoa aja semoga mereka tuh nggak datang ke kamar kalian dan nggak menghantui kamar kalian atau barang-barang kalian yang kalian punya di rumah. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah untuk terus mendukung channel aku semakin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.